Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa? Semoga kabar baik selalu menyertai sahabat aku ya, dimanapun berada. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Di edisi General Readings ya. Di sini mengambil sebuah tema, bagaimana perasaan dia padamu, cinta atau tidak. Judul ini direquest oleh sahabat kita ya, tidak perlu disebutkan namanya. Oke, tanpa mengurangi penghormatan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Sempurna, Sang Maha Tahu dan Sang Maha Kuasa. Di sini Gondes menebar kartu ya. Ini adalah prediksi menggunakan kartu tarot sebagai media prediksinya. Jadi jangan dijadikan acuan atau pedoman hidup sehari-hari, tapi jadikan sebagai antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Ambil yang baik dan yang tidak baik diperbaiki ya. Oke. Di sini ada 4 file, ada bebek biru, ada bebek pink, bebek hijau dan bebek kuning. Ini siap kamu pilih ya. Siap sahabat pilih mana yang klik di hati sahabat semua. Jadi caranya bagaimana? Fokuskan hati, pikiran, pandangan dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini, agar kenapa energi tercurah dan tertumpah di tebaran kartu nanti. Tapi ini general reading, jadi tergantung dari vibrasi energi kalian, karena Gondes menarik secara umum ya. Kalau ingin pure energi kalian berarti kalian harus personal reading ya, ada syarat-syaratnya. Yang belum subscribe silahkan subscribe sebelum Gondes lanjutkan ya. Jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar kalian mendapatkan video-video terbaru Gondes ya, pemberitahuan, dan share pada sahabat-sahabat kalian. Semoga video ini bermanfaat ya, dan like, komennya banyak, sebanyak-banyaknya komen silahkan ya, Gondes akan baca dan kalau perlu dijawab akan jawab. Oke, silahkan dipilih, dimulai dari sekarang 5 detik saja. Kalau kalian kekurangan waktu boleh di pause dulu kemudian di play kembali, silahkan. Sudah memilih ya? Sekarang Gondes akan mulai dari file yang pertama. Di sini diwakili oleh bebek biru atau blue ducks. Ini hanya sebagai pembeda aja, tidak mempengaruhi daripada tebaran kartu nanti. Oke. Gondes akan mulai tebar ya. Fokuskan hati, pikiran, pandangan dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan. Ini di akhir cerita. Oke, Gondes akan tebar kartunya. Bagaimana perasaan dia padamu, cinta atau tidak? Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada magician, ada ketidakstabilan atau juggling, ada keberhasilan, ada yang bersedih, patah hati, dan ada yang kalian kenal melalui medsos. Oke. Untuk klarifikasinya, ada tindakan, ada the devil, ada pemikiran ya, ada justice tapi terbalik ya, dan ada pembuktian. Maknanya apa guys? Oke, Gondes akan coba maknai pesan daripada tebaran kartu ini. Mewakili perasaan dia, bagaimana perasaan dia padamu, cinta atau tidak. Ini ada magician, kekuatan alam, ada sesuatu yang bisa terjadi dan ada sesuatu yang tidak terjadi. Ada namanya tidak stabil di sini, juggling ya. Hubungan ini sepertinya dipertemukan kebanyakan, sebagian besar melalui medsos. Ini adalah pembelajaran tentang hidup kalian, perasaan dia cinta atau enggak sama kamu. Ada sebuah keberhasilan tapi ada patah hati. Kalian memang sempat terhubung dan memang ada hubungan ya, intens. Oke. Selalu main HP. Oke ya, ada keajaiban alam, ada kekuatan alam yang membantu hubungan ini. Tetapi kenapa terjadi kesedihan? Klarifikasinya seperti ini. Ada tindakan di mana hubungan ini maaf kata, ada yang namanya the devil, sebuah hasrat, sebuah keterikatan, sebuah jebakan, godaan diri yang meledak-ledak di sini, di hubungan ini ya. Ini ada di pikiran baik dia maupun kamu, ini bisa vice versa ya.
Di sini tidak ada penyelesaian, tapi ada pembuktian. Maksudnya gimana, Des? Kamu berdealing dengan seseorang. Ini untuk semua hubungan, baik yang sudah punya pasangan berdealing dengan yang sudah punya pasangan, maupun yang pasangan berdealing dengan single parent, ataupun lajang ketemu lajang, ataupun single parent ketemu lajang. Dasarnya hanyalah hasrat atau nafsu. Maaf kata. Ini sebagian sudah ada yang melakukan the devil. The devil itu tidak harus langsung melalui HP. Ya. Hasrat. Maaf kata ya, Kondes mengatakan apa yang Kondes lihat di sini. Ada sebagian memang yang ingin menyelesaikan karena merasa hubungan ini sepertinya mubadir gitu ya, cuman melakukan hasrat saja, tidak ada cinta, suka sama suka. Ya sana bilang cinta, Des. Iya, siapapun, tidak cowok, tidak cewek, tidak maskulin, tidak feminim, kalau ada hasrat itu harus ada yang namanya kata cinta, love. Itu hanya untuk modus saja, untuk mendapatkan apa yang dia mau. Itu untuk pembelajaran ya. Di sini ada, ini boleh jujur boleh tidak, ini kalian yang ngejalanin ya, ada yang sebagian, tidak semua sih ya, ngelakukan namanya the devil. Perempuan, laki-laki dewasa, baik melalui HP. Ada yang memang sebagian melalui HP, tetapi ada juga yang memang langsung karena tidak terlalu jauh jaraknya, tapi yang untuk LDR-an kebanyakan. Maaf kata ya, Kondes ngomongnya terlangsung belak-belakan gitu ya. Ini the devil mewakili pendewasaan, atau mewakili seseorang yang sudah dewasa, atau dua insan yang sudah dewasa yang diikat oleh nafsu ya nggak sengaja, Des, gitu. Iya, namanya kayak gitu tuh namanya khilaf. Tapi kalau berulang-ulang itu namanya double khilaf. Kalau lebih dari 4 kali itu memang sudah terbiasa. Maaf kata ya, sorry tuh saya Kondes ngomong yang Kondes lihat. Ada yang sebagian memang hanya di pikiran. Kita LDR-an, Des, bagaimana? Di sini ada HP, ada internet. Boleh jujur boleh tidak ya. File 1, bagaimana perasaan dia padamu, cinta atau tidak? Hanya keterikatan, hanya hasrat, hanya nafsu, hanya jebakan. Aku paling gak suka kalau ada yang namanya the devil. Lihatin matanya, kondisium sangat jahat. Dia mengikat dua insan yang berbeda jenis, nafsu. Mudah-mudahan kalian tidak, aku percaya sahabat Kondes semua alim-alim dan tidak akan melakukan sesuatu hal yang dilarang agama, karena ini adalah pelanggaran agama. Secara hukum pun kalau kalian pasangan-pasangan juga termasuk pelanggaran hukum. Kalau kalian sudah menikah, yang suruh menikah, kamu menikah melakukan the devil, ini termasuk godaan diri yang melanggar agama, peraturan agama, tidak boleh. Ada sebagian memang ingin menyelesaikan hubungan ini, atau mungkin karena kejenuhan ya, ada di pikiran doang, tapi juga mengingat sebuah pembuktian. Nggak ada pembuktian di sini, kecuali kamu pintar untuk mengatakan yang sebenarnya kepada dia. Itu pun kalau dia ada niat baik ya. Kalau tidak ada niat baik ya udah. Ini kalau Kondes lihat di sini hanyalah suka sama suka. Ada yang sedih di sini, entah kamu entah dia. Keberhasilan menjalin hubungan, tapi endingnya ini pembuktian akan terjadi. Ada sebagian memang yang akan terjadi pembuktian, tapi sebagian tidak, karena di sini hanya the devil, nggak ada cinta, adanya sedih dan patah hati. Seperti itu ya. Bagaimana perasaan dia padamu, cinta atau tidak? Kalau Kondes bilang suka sama suka, ada suatu hasrat aja, tidak ada cinta. Tapi ada sebagian memang kalau berani menekan atau mengatakan, menyampaikan apa yang kamu mau, dia akan melakukan pembuktian.
Itu untuk yang memang benar-benar, tapi Gondes benar-benar tidak melihat cinta di sini. Ya, file satu. Hanya sekedar godaan diri, hasrat. Kalian kemudian terjebak dan melakukan peraturan agama kamu langgar. File 1 ya. Gondes ngomongnya asal enggak. Gondes melihat di sini. Di sini. Kita kan LDRan, guys, bagaimana bisa melakukan? Di sini ada HP. Entah apa yang dilakukan. Yang merasa boleh. Des, jangan begitu, Des. Jujur memang pahit, tapi jujur itu lebih meringankan beban di hati. Kalau kita bohong dengan satu kali bohong, seterusnya kita akan berbohong, menutupi kebohongan lagi, dan bertumpuk. Nanti itu jadi bom waktu buat kamu. Ya enggak? Aku pernah, Des, cuma sekali lewat HP. Bagaimana caranya kalian yang tahu. Des nggak usah bicara. Ya sekali, nggak apa-apa. Tapi tetap nggak boleh. Seharusnya seperti itu. Pihak cowok mah senang-senang aja dikasih. Nah kita pihak perempuan rugi dong. Saling cinta ya. Ada memang yang melakukan pembuktian. Aku saling cinta, Des. Insya Allah cepat minta nikah kalau kamu saling cinta. Jangan meragukan cintanya. Jangan diragukan cintanya. Gondes bilang kan, ada yang sebagian karena hasrat, karena suka sama suka. Tapi ada kemudian yang suka sama suka menjadi cinta. Kan ada pembukti. Kejar impianmu menjadi sebuah kenyataan. Ini pesannya. Ya. Yang belum terjadi jangan dilakukan. Yang sudah terjadi ya segera minta aja lah. Kalau mau diajak nikah, kalau nggak mau ya udah. Buat apa kita rugi sendiri, perempuan gitu. Egois, hilangkan egoisme. Perempuan itu apa ya, mau ganti 1000 orang juga kita yang akan nanggung resiko. Perempuan bukan laki-laki. Laki-laki mau udah langsung pergi kita aja. Perempuan kalau nggak punya baby, kalau punya baby waduh, kita setiap itu ya nggak boleh. Hubungan horizontal ini sebatas hubungan antara umat gitu, jadi suka sama suka, kebanyakan seperti itu gitu sebagian. Tapi ada juga yang memang kata-kata cinta itu benar-benar dibuktikan, tetapi yang tetap aja ngelakuin ini, the devil ini gitu. Ini nggak bisa ini soalnya letaknya di tengah dan nomor 2 lagi masih berjalan ke sana, tetap melakukan the devil. Kalau ini bukan kamu, berarti kamu bukan energi kamu ini ya. Seperti itu. Aku iya sih, Des, tapi kan kayak gitu kan kayak baper, Des. Nggak bisa. Cinta secinta apapun kamu harus kontrol. Ada batasan. Jangan melampaui batasan. Feminim pihak yang dirugikan. Ya enggak? Maaf ya. Gondes ngomong apa adanya. Nggak tahu kenapa Gondes selalu terpancing kalau mau melihat the devil. Di sini ada energi Capricorn. Capricorn itu karakternya karakter dingin, lebih mementingkan diri sendiri. Jangan marah. Aku cuma membaca karakternya, tapi tidak semua. Tapi masih ada pengaruh dari hari lahirnya, tanggal lahirnya. Tapi kalau Capricorn sendiri yang ada di rasi bintang ini ya, itu kebanyakan itu orangnya cool dan mementingkan diri sendiri. Ada Libra ya. Oke, Gondes akan baca ini pesan daripada pesan alam semesta. Bagaimana perasaan dia padamu, cinta atau dia? Banyakan hanya suka sama suka. Dasarnya awalnya suka sama suka. Kalau ada yang kemudian cinta itu karena ada sih cuma 1, 2, 3, nggak sampai
Maksudnya gitu, kalau 10 orang perbandingannya itu 1:9 gitu. Play, main ya, kita akan langsung maknai aja. Play ya, bermain ya. Bermain atau dimaknai sebagai bermain yang terkasih saat menyisihkan pekerjaan untuk sementara. Jangan khawatir ya, jangan khawatir, karena ya akan mengawasi para malaikat akan mengawasi kamu, tanggung jawab untuk menyelesaikannya. Bermain-main, kegembiraan dan tawa akan mengangkat energi kamu begitu ya, bahwa kamu akan kembali bekerja dengan diperbaharui perspektif dan energi yang meningkat. Ya, hati ini hanya main. Kamu diawasin oleh para malaikat. Ya, jadi malaikat akan mengawasi kamu, akan membantu kamu apapun yang kamu lakukan. Ya, jadi hati-hati, semua akan menjadi tingkat energi yang menjadi lebih baik asal kamu juga menjadi lebih baik. Coba kalian kalau ada di ranah ini dan memang benar-benar yang Kunes bawakan ini ada yang makna ini adalah benar, pesan daripada menjadi orakel untuk lebih baik ya, menjadi lebih baik. Jangan main ya. Oke. Di sini ada magic sun juga, ada kekuatan alam di sini nanti ya. Oke. Tetap bersandar kepada Yang Maha Kuasa, tetap berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Kalau melakukan kesalahan segera minta maaf, minta ampunan, karena apa? Segala sesuatu ya yang melampaui batasan itu akan merugikan diri sendiri. Tetap sering banyak introspeksi diri, sering berpikir positif thinking saja kepada Allah, dan bersyukur dalam setiap keadaan ya. Menjadi lebih baik, jadilah orang yang dicintai Allah, yaitu seorang yang lebih baik atau menjadi orang baik. Oke, hal satu, God bless you. Allah memberkati. Amin. Halo, masih bersama Kunes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di general reading ya. Bagaimana perasaan dia padamu, cinta atau tidak, di file yang kedua. Ada bebek pink ya, cuma sebagai pembeda ya, tidak mempengaruhi daripada tebaran kartu. Ini ada di ujung pembacaan makna ya. Kunes akan tebar kartunya. Fokuskan hati, pandangan, pikiran, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini ya. Dan berdoa pasti kepada Allah SWT, bersandar mendapatkan apapun jawaban itu adalah kehendaknya dan izinnya. Tanpa izinnya segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak akan terjadi ya. Oke. Ada keletihan atau keputusasaan. Bagaimana perasaan dia padamu, cinta atau tidak? Ada yang disebut namanya Page of Cup. Orang ini lebih muda dari kamu, atau ini bisa vice versa ya, bisa terbolak-balik. Karena ini adalah general reading. Putus asa. Seseorang yang mencintai kamu ini putus asa. Karena apa? Dia sudah menawarkan cinta ke kamu, tapi dia sendiri juga ragu-ragu terhadap dirinya sendiri. Karena dia sudah berumah tangga. Atau kamu yang sudah berumah tangga. Ya. Dan dia harus meninggalkan hubungan ini karena ini termasuk suatu pengkhianatan menurut dia ya, menurut si doi atau menurut kamu ya, bisa vice versa. Ada ketidakstabilan atau labil ya. Ada yang namanya kebahagiaan. Tentang pilihan lain ya. Sekarang sudah ada yang berumah tangga, ada yang belum ya. Dia lebih muda dari kamu atau kamu yang lebih muda dari dia.
Sebagian ada, ini dia putus asa, saat ini dia putus asa. Perasaan dia padamu, cinta atau tidak, dia merasa meninggalkan rumah tangganya itu sebentuk berkhianat gitu. Itu dia sadarin itu. Makanya di sini dia ragu-ragu dengan perasaannya dia sendiri, tetapi dia menawarkan cinta ke kamu, tetapi dia meragukan terhadap perasaan dia sendiri, karena dia sudah ada yang berumah tangga, ini udah berumah tangga ya, dan dia meninggalkan rumah tangganya ini untuk berkhianat, menjalin cinta dengan kamu. Dia merasa berkhianat, makanya dia putus asa, dia meninggalkan keluarganya, berkhianat bersama kamu. Dan saat ini dia hatinya juggling, hatinya labil. Dia bahagia dengan pilihan dengan kamu, bahagia, tapi dia harus hati-hati ya. Dia bahagia dengan kamu karena tuh hati, karena dia punya cinta yang besar buat kamu, tetapi dia putus asa saat ini karena dia mempunyai rumah tangga dan dia udah berjalan jauh sama kamu, yaitu mengkhianati rumah tangganya. Apakah kamu juga seperti itu? Ini bisa terbolak-balik, bisa vice versa. Yang pasti ini di file kedua adalah menggambarkan sebuah pesan pengkhianatan terhadap rumah tangganya. Gitu. Ini buat yang sudah punya kekasih atau punya tunangan atau memang sudah berumah tangga. Ini kalian berdua ya, ini bisa vice versa, bisa kamu, bisa dia, atau bisa kedua-duanya ini berkhianat terhadap rumah tangganya sendiri. Dan dia putus asa. Ini bisa kamu juga yang putus asa, karena kemudian merasa ragu-ragu setelah menyadari bahwa ini adalah sebuah pengkhianatan. Tapi dia akhirnya meninggalkan rumah tangganya ya, menuju ke kamu karena dia punya cinta yang besar buat kamu ya. Terkadang dia putus asa seperti itu. Dia bahagia sama kamu, dia cinta sama kamu, kamulah pilihan dia ya. Tapi ini ada pengkhianatan gitu aja yang kalian sampaikan, yang pasti ya. Walaupun dia cinta padamu, tapi dia melukai orang yang ada di dekatnya gitu. Ada yang orang-orang terdekatnya dia sakitin gitu. Ini bisa vice versa, bisa kamu, bisa tidak. Ini semacam bukan cinta silent, ini sudah belak-belakan. Cuman penuh hati-hati, harus hati-hati karena ada pasangan. Dan dia juga sangat hati-hati. Apakah dia, bagaimana perasaan dia padamu, cinta atau iya, dia cinta banget bahkan ya, seperti itu. Ini bisa terjadi sama kamu, bisa terjadi sama pasangan dia, atau ini bisa terjadi sama pasangan kamu, dan ini bisa kamu yang melakukan pengkhianatan. Boleh jujur, boleh tidak. Ini yang Bunda tangkap daripada pesan tebaran kartu di sini. Dia putus asa. Dia kayak mengalami suatu dilema gitu. Pilih kamu, dia cinta sama kamu, meninggalin keluarga, itu adalah namanya pengecut. Ya. Tapi kalau untuk pertanyaannya bagaimana perasaan dia padamu, cinta atau tidak? Cinta banget, dia bahagia bersama kamu dan akulah pilihan kamu. Makanya dia sekarang lebih hati-hati dan dia berusaha untuk meninggalkan hubungan lama ya. Walaupun ini adalah bentuknya berkhianat. Kalian kalian berjumpa orang ini ya, doi ini melalui internet. Bisa Facebook, bisa datingan, bisa aplikasi dating ya, bisa banyak macam. Di sini dipertemukan melalui internet ya. Berarti aku berkhianat Jandes. Kamu yang bagaimana kamu rasa? Walaupun dia yang sudah punya pasangan, kamu lajang, masuk saja. Kalian tetap berkhianat ya kan saya nggak itu Des, kalau kamu nggak ngelayanin ya nggak bakalan terjadi pengkhianatan ya kan. Itu tergantung mana yang sadar terlebih dahulu.
cinta dia, Des. Ya, porsi cinta memang seperti itu, bisa melupakan segalanya. Bahkan cinta itu bisa melangkahi yang namanya kebenaran, itu bisa dilewatin ya, karena kita udah cinta ya kan. Udah cinta itu kan ada cinta buta, ada ada bucin, ada cinta buta ya. Nggak ngerti dia milik siapa, dia punya siapa, itu yang namanya ego ya, mementingkan diri sendiri ya kan. Undes ngomongnya kayak gitu amat sih. Enggak sayang, aku kan sahabat kamu juga. Kalau memang kamu ada di ranah ini dan kamu mengetahui dan ini benar adanya kamu sudah punya pasangan, dia sudah punya pasangan, atau sebaliknya kamu yang punya pasangan, dia nggak punya pasangan, coba kalian pikirkan pasangan kalian bagaimana perasaannya seandainya kita menjadi dia itu, ya kan? Tapi cinta, Des, iya, aku bilang cinta itu bisa membutakan segala sesuatu, bahkan kebenaran pun bisa ditutupin oleh cinta. Tapi kalau beda tipis sama kebencian. Kalau kebencian itu semuanya bisa membuka yang seharusnya ditutupin, terbuka, menjelek-jelekan semua yang sudah lama keungkit semua. Itu biasanya terjadi sama pasangan itu, karena kita udah jenuh sama pasangan, ada yang lain. Nah, itu yang namanya cinta buta gitu. Oke, sekarang akan shuffle untuk pesan file kedua. Bagaimana perasaan dia padamu, cinta atau tidak cinta banget? Dia rela berkorban, tapi kamu harus tetap berdiri di kebenaran. Kalau memang itu bukan untukmu dan memang sudah punya yang lain, mundurlah kamu, sahabat Gondes. Maaf ya, bukan menggurui, kita saling mengingatkan. Gondes gak pernah jatuh cinta kayak gini sih, karena Gondes gak mau terjun jauh ke situ ya enggak, karena Gondes gak bisa mencari yang, karena gak cantik. Nggak laku. Lo jadi curhat. Oke, Gondes akan buka satu persatu pesannya ya. Kalau Gondes laku mungkin juga ya. Tersenyum. Maaf ya kalau Gondes ngomong apa adanya, itulah yang aku lihat gitu aja. Ada yang aku tutupin. Kalau aku bilang ya, kalau kartunya bilang cinta ya bilang cinta. Duda atau janda bisa jadi, tergantung yang menonton ya. Curiga, kamu curiga dia cinta sama kamu, makanya kamu tanya ya, padahal dia kamu tahu loh dia cinta, tapi kamu masih kepoin, iya kan? Dia baper. Dia setia, hijau, makanya ini kamu juga ya, ini pesan buat kamu. Setia, kamu setia, dia juga setia. Kamu curiga ya? Iya, Des, makanya aku tanya bagaimana perasaan dia. Ya, dia cinta sama kamu, sayang sama kamu. Gitu ya. Oke, Gondes sekarang akan maknai untuk pesan para malaikat penjaga kalian. Capit ya. Gondes langsung maknai aja ya. Capit ya. Kami mengirimkan, ini maknanya ya, Gondes artikan. We send greets waves of love ya, of love into your hearts and mind. Maksudnya langsung diartikan bahasa Indonesia, bahasa nasional aja ya, biar Gondes nggak kelihatan belepotan bahasa Inggrisnya. Oke. We send ya, maksudnya gini, kami mengirimkan ya gelombang sensor, gelombang besar ya, gelombang besar cinta ya ke dalam hatimu dan pikiran, membangkitkan cinta kamu untuk hidup itu sendiri ya. Apalagi maksudnya gini, kamu jelas ya keputusan untuk
menerima dan menikmati ya antara atau menikmati asmara yang telah dipicu kebangkitan kembali ini. Biarkan diri kamu secara spontan rayakan cinta dalam semua aspeknya yang mulia. Alam ini berpesan bahwa alam telah mengirimkan gelombang asmara yang besar untuk kamu ya, dalam hatimu dan pikiranmu ya, dan membangkitkan cinta kamu untuk hidup itu sendiri gitu. Mungkin kamu single parent, mungkin kamu lagi merindukan seorang kasih sayang gitu ya. Kamu ya jelas ya keputusan untuk menerima dan menikmati. Di sini kamu menerima dan menikmati, tetapi sometimes di sini maksudnya juga ada yang dinamakan cinta yang mulia, ya kan? Cinta yang mulia itu gimana, Des? Cinta yang kamu harus benar-benar mengerti posisi kamu agar cinta itu tidak ternoda seperti apa. Kamu lihat dulu sisinya, baiknya atau buruknya, kemudian kamu baru memutuskan. Banyak cinta memang, seperti benar kata Angelica Oracle Card. Tetapi di sini kamu juga diartikan di sini yang dinamakan celebrates love in all of its glorious aspect ya. Ada yang dinamakan aspek yang mulia gitu loh. Jadi ya cinta, sayang ya sayang, tetapi coba kamu cek kembali hubungan kamu tuh hubungan yang bagaimana. Ini alam memberikan kamu sebuah gelombang asmara ya di dalam hatimu, di dalam pikiran untuk menikmati cinta yang sebegini indahnya gitu. Tetapi di sini ada aspek mulia yang memang kamu harus pertimbangkan, yaitu bagaimana kamu itu berlabuh dalam cinta itu. Cinta yang bagaimana? Tadi kan sudah ditebarkan di sini dia meninggalkan pasangannya demi untuk kamu. Padahal dia tahu itu adalah pengkhianatan dan dia itu merasakan sebuah keputusasaan karena memang udah terlanjur cinta sama kamu dan dia ngerasa bahwa ini ada kesalahan. Tetapi cinta di sini lebih mendominan sehingga dia melakukan hal yang sebetulnya tidak boleh dilakukan, pengkhianatan gitu. Jadi kamu bisa kembali mengelola, memutar baliknya untuk lebih baiknya bagaimana gitu ya kan. Baiknya bagaimana, Des? Ya Des nggak memungkirin kata namanya rasa cinta itu sangat indah tetapi juga sangat berat untuk dilepaskan. Ya, coba kalian lebih banyak meminta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa sebagai bagaimana sih ya, sambil tetap menjalani hubungan ini. Di sini ada namanya hati-hati, sambil kamu berdoa memohon pertolongan. Kalau memang harus melepaskan, lepaskan. Kalau memang kamu harus lanjut, ya lanjut. Tapi di sini pertanyaannya bagaimana perasaan dia padamu? Cinta banget, dia rela berkorban begitu ya. Oke. File 2, tetap bersyukur dalam segala keadaan, tetap berdoa, tetap jadilah orang baik dan berdoa kepada Allah, memohon petunjuk, memohon ridhonya. Kalau memang seperti ini yang harus kamu jalanin, ya jalanin dengan lebih hati-hati ya kan, seperti itu. File 2, kalau kalian ada di ranah ini dan kurang detail, ini adalah general reading energi dari berbagai macam energi dari manapun, kondisi menarik dari manapun kalian menemukan video ini ya. Untuk lebih detailnya dan pure energi kalian silahkan personal reading, ada syarat-syarat ya di situ, nanti Goddess akan kirim listnya. Oke, file 2, God bless you, Allah memberkatimu, amin. Halo, masih bersama Goddess Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di file yang ketiga ya. Di sini ada green ducks atau bebek warna hijau, cuma sebagai pembeda ya. Goddess akan taruh sini. Oke, Goddess akan tebar kartunya. Bagaimana perasaan dia padamu saat bagaimana perasaan dia cinta atau tidak, bagaimana perasaan dia padamu cinta atau tidak. Ini di penghujung makna ya.
masih bersama Kodes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di edisi general reading. General reading. Bagaimana perasaan dia padamu, cinta atau tidak? Ada yang namanya terburu-buru, tergesa-gesa. Ada keberhasilan, suksesan, berbagi kasih. Ada kekecewaan, ada manipulasi. Cinta ini kayaknya terjadi karena serba buru-buru menyatakan cinta, buru-buru menyatakan sayang. Ya, cinta ini juga sempat berhasil, sempat berjalan. Maksudnya gini, sempat dijalanin hubungan cinta ini, dan berhasil ya. Tetapi di sini ternyata ya kamu itu korban selingkuh atau dia yang korban selingkuh. Ini bisa vice versa ya. Ya. Setelah itu kalian mengalami kekecewaan dan ternyata ada indikasi yang namanya manipulasi dalam hubungan ini. Tetapi klarifikasinya di sini ada cinta yang sesungguhnya, ada magician. Ya, ada kekuatan alam di mana dia saat merenungkan diri, mengisolasikan diri setelah terjadi kekecewaan cinta, terjadi ya kamu menyadari bahwa ini adalah suatu manipulasi ya. Dia juga yang bisa terjadi pada dia ini bisa vice versa, dia bisa yang merasakan bahwa hubungan ini hanya sebatas membutuhkan atau saling membutuhkan karena masing-masing selingkuh. Ada sebagian memang yang kemarin jalan oke, sukses, terus entah dia entah kamu melakukan suatu berbagi kasih dengan yang lain karena adanya kekecewaan cinta setelah tahu kalau cinta ini hanya sebatas saling membutuhkan gitu ya. Ini perasaan dia aja ya, kita ambil perasaan dia, tapi bisa vice versa ya. Dan dia menyadari semua itu, kalau ternyata dia punya cinta yang benar-benar cinta buat kamu, sebuah cinta setelah kalian entah jeda, entah terpisah, entah begitu aja saling mundur ya, entah kamu yang mundur, entah dia yang mundur, pokoknya sudah tidak terjadi komunikasi. Tetapi kamu hari ini kepo bagaimana sih perasaan dia padamu, itu cinta atau tidak. Ini di file yang ketiga ya. Dia menyadari sekarang ini dia itu betul-betul mencintai kamu. Itu magic karena ketulusan kamu, kasih sayang kamu itu ya yang dia khianati atau dia tinggal selingkuh ya. Dia mencari yang lain karena memang sebenarnya dia itu hubungan sama kamu yang sebatas manipulasi aja, karena dia juga korban dari kekecewaan di masa lalu ya, dari korban selingkuh juga. Kemudian setelah kalian memang entah jeda entah terputus, ada yang memang sudah terputus, ada yang memang sudah saling menjauh, masing-masing saling menjauh ya. Bisa jadi kamu yang menjauh, bisa jadi dia yang menjauh ya. Akhirnya menyadari bahwa cinta ini memang benar-benar ada setelah dia melakukan sebuah isolasi atau menenangkan diri atau sering merenung gitu ya, atau berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Rasa cinta itu tidak bisa dipungkiri bahwa dia itu benar-benar mencintai kamu. 10 of Pentacle atau 10 of Cup atau cinta sekali. Dan ini di selama ini gitu loh, dia baru menyadari kalau selama ini kalian tuh saling melengkapi, saling menyayangi, saling mengasihi. Tapi setelah kalian melakukan sebuah yang dinamakan berbagi kasih dengan yang lain ya, ini bisa juga kamu sudah punya pasangan berbagi kasih dengan dia karena kamu mengalami kecewaan di masa lalu dan dia kemudian melakukan selingkuh dengan yang lain. Karena hubungan ini sebetulnya kamu butuh teman curhat, dia butuh teman curhat, ketemu dan dijalanin karena kamu berdua memang masing-masing saling mengalami kekecewaan cinta. Tapi setelah kamu main hati, dia nggak tahu dia main hati apa enggak di sini, tapi di sini yang pasti ada salah satu di antara kalian yang nyimpang dari hubungan ini ya, selingkuh gitu.
ya. Kamu udah dikecewakan oleh keluarga kamu atau pasangan kamu, dia juga mungkin, ya ini bisa vice versa pokoknya ya. Kamu dikecewakan, kamu dipertemukan dengan si dia, ya akhirnya kan artinya kan selingkuh, dia juga selingkuh. Tapi di sini ada harapan kamu itu cuman membutuhkan, atau dia yang pasti dia membutuhkan. Jadi di sini saling membutuhkan saja, saling memanfaatkan, karena kamu kecewa di dengan pasangan kamu, dia juga kecewa dengan pasangan kamu, pasangannya dipertemukan, kemudian saling membutuhkan, saling juga. Kemudian ada yang dinamakan dia meninggalkan, dia selingkuh. Terjadilah kembali kekecewaan cinta, dan entah kamu tadi itu atau dua-duanya saling ngejauh, dan baru disadari, diklarifikasinya bahwa kalian memang sebetulnya saling mencintai. Ada magician di sini. Setelah merenung, setelah saling berjauhan, ada cinta yang sangat banyak sekali, dan saling mencintai, karena selama kalian berjalan dengan dia ini, perjalanan hidup, ada perjalanan hidup ini ya, the hermit itu, atau isolasi ya, itu kalian bisa saling melengkapi gitu loh, satu sama lain itu ada dapat chemistry gitu. Nah baru sadar, diklarifikasi ya. Kalau sekarang kamu tanya bagaimana perasaan dia padamu, cinta atau tidak cinta, dia cuman telat nyadar aja. Kamu juga seperti itu sepertinya gitu ya, sepertinya cinta, sama-sama cinta. Ada energi Virgo, ada energi Gemini di sini ya, ada energi ke Gemini ya, kuat di sini. Sebetulnya saling setia, saling mengharapkan, tetapi waktu itu kan memang cuma sebatas saling membutuhkan, saling ya kayak curhat-curhatan gitu, kok sharing, kok saling kayak dapat chemistry kok nyambung gitu. Berjalanlah seiring waktu, karena nggak ada komitmen apapun, si dia berbagi kasih dengan yang lain, atau kamu yang berbagi kasih dengan yang lain, atau kamu yang kembali dengan pasangan kamu lagi, atau dia yang kembali dengan pasanganmu. Itu pokoknya udah intinya tuh hubungan saling membutuhkan, karena ada kekecewaan dengan pasangan gitu. Bisa untuk hubungan apapun, kapelan, suami istri ya, atau lagi PDKT tapi kemudian terjadi kekecewaan seperti itu ya. Kalau kalian kurang detail, silahkan kalian personal reading. Aku di sini tapi kurang detail, silahkan personal reading ya. Yang pasti dia cinta walaupun telat menyadarinya, ya kan, seperti itu. Cinta, saling melengkapi, kebahagiaan ada di bersama kamu, ada cinta suci. Itu setelah dia merenung, setelah terjadi perpisahan, setelah kalian saling berjauh. Apakah kamu ingin kembali? Pikirkan kembali yang terbaik bagaimana. Jangan terburu-buru mengambil keputusan seperti ini ya, jangan terburu. Kamu harus berpikir, benar-benar memikirkan apa mau diterus atau tidak ya. Hubungan ini beresiko. Oke, kalau saya akan buka pesan ya, jangan melampaui batasan. Oke. Kalau kalian masih berjalan ini, jangan melampaui batasan ya. Dia cinta sama kamu, sambung lagi nanti. Ingat, kamu ada sebagian yang sudah punya pasangan. Cinta tidak harus memiliki. Tapi kalau kondisi itu cinta itu ya harus memiliki sih. Tetapi dalam tanda kutip kita tidak selingkuh atau tidak menyelingkuhi gitu. Jadi memang kita statusnya single gitu. Jadi nggak ada pasangan lain gitu. Nah kalau menurut kondisi ya cinta harus memiliki. Buat apa kita buang waktu, kita buang tenaga ya kan. Kalau kondisi cinta itu harus memiliki. Kalau di sini kan cinta tidak harus memiliki, itu cuma filosofi aja sebetulnya ya, kata-kata bijak ini ya. Kalau bisa ya memiliki gitu, tetapi tanda kutip kamu tidak punya status menikah atau mempunyai pacar gitu, jadi single gitu. Jangan salah paham dalam cinta. Kamu terjadi salah paham sama suami kamu atau pasangan kamu,
perbaiki dulu. Kalau sudah nggak bisa diperbaiki, baru kamu mencari yang lain. Kalau sudah selesai, sudah diselesaikan masalahnya, baru kamu cari yang lain. Jangan seperti ini. Kamu kecewa dengan pasangan, kamu cari pasangan lain. Yang pasangan kamu, yang sono, ya si dia juga lagi ada masalah dengan pasangannya. Kemudian terjadilah saling membutuhkan. Nah, timbullah cinta. Selesaikan masalah, baru cari pengganti. Seperti itu. Tersenyumlah, ya. Tersenyum pasti dong. File 3 ada cinta, bintang kehidupan ya. Oke, jadi selesaikan dulu masalah kamu. Kalau kamu masih punya pasangan, selesaikan. Kalau memang nggak bisa diperbaiki gitu ya. Jadi satu sama lain tidak ada yang tersakiti gitu. Oke, Kondes akan memaknai untuk pesan alam semesta dari malaikat penjaga kalian, atau dimaknai sebagai energi positif atau energi kebaikan. There's nothing to worry about, ya. You are safe and this situation is under the perfect control on divine providence and universal order. Langsung Kondes maknai aja. Karena apa? Kondes masih belepotan rasanya, bahasa asingnya nggak pintar ya. Buat lebih ngambil jalan tengahnya aja. Ada yang sebagian memang tahu, ada sebagian yang tidak tahu, ada yang sebagian belum terlalu tahu kayak Kondes gini ya, dan ada yang memang sudah tahu. Maaf ya, langsung diambil jalan tengah aja, kita langsung maknai. There's nothing to worry about, ya. Tidak ada apa-apa untuk khawatir tentang sesuatu, ya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, ya. Kamu aman dan dari situasi ini, ya, berada di tanah netral, ya. Di bawah kontrol sempurna dan pemeliharaan ilahi dan universal, ya. Hanya ya menanamkan pikiran dan emosi penuh kasih ke dalam situasi untuk memastikan bahwa ya setinggi mungkin hasil mengalir dengan mudah ke dan melalui kamu gitu ya. Kondes A, untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik ya, sebaiknya kamu selesaikan dulu masalah kamu. Kalau kalian ada di ranah ini, baru kalian di sini ada harapan untuk menjadi kesananya lebih baik ya. Itu sebuah kebahagiaan buat kamu. Jadi kamu tidak usah khawatir segala sesuatu. Kalau memang berjodoh ndak kemana ya kan, kalau memang Tuhan berkehendak kalian bersatu ndak kemana. Sekarang benahin hidup kalian, sahabatku, yang memang ada di ranah ini ya, tentunya yang pilih file ketiga, dan memang ini adalah situasi kalian ya. Berbenahlah diri, perbaiki dulu hubungan dengan pasangan. Kalau memang tidak bisa ya udah jalur hukum kan ada, baru kalian menjalin hubungan satu sama lain dengan yang orang memang benar-benar udah menyiapkan diri untuk hidup bersama kamu gitu ya. Itu sepertinya di sini ini apa ya, saling membutuhkan, tetapi awalnya gitu loh, curhat kayak gitu, tapi memang benar-benar kalian, kalau Kondes bilang ya berjodoh gitulah ya. Di sini kan dimaknai juga selain kebahagiaan yang berlimpah, ini ada kan dimaknai sebagai rumah tangga ke arah situ gitu ya. Selesaikan dulu, pakemkan orang yang kamu cintai. Kalau memang dia ya serius, lanjutkan, tetapi selesaikan dulu masalah. Jangan menggantung masalah, karena akan timbul masalah baru. Oke, tetap berdoa, bermohon yang terbaik untuk hubungan apapun itu hubungan, agar tidak menyesal di kemudian hari ya. Tetap positive thinking kepada Allah, tetap bermohon kepada Allah, tetap bersyukur dalam segala keadaan ya, karena Allah menyukai orang-orang yang baik yang melewati jalur dengan benar. Walaupun Allah juga suka sama orang yang gak baik, tetapi Allah lebih suka dengan orang yang baik.
sama-sama disuka Allah, lebih baik menjadi orang baik. Oke. File 3, God bless you, Allah memberkatimu. Kalau kalian personal reading silahkan hubungin Kondes, nanti akan dikirim listnya. Oke. File 3, Allah memberkatimu, amin. Halo, masih bersama Kondes Mendestar tentang hati dan jiwa. Bagaimana perasaan dia padamu, cinta atau tidak? Di file yang ke-4 ya. Ada yellow ducks atau bebek berwarna kuning. Oke, aku taruh di situ bebek. Ini kita tebar, nanti kita maknai setelah tebaran selesai sebagai penutupnya. Oke. Menyelesaikan tebar kartunya, fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini. Tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jangan tidak berdoa, karena ini segala sesuatu yang terjadi di dunia ini bukan karena hendak kita, tapi karena kehendak Allah, ya. Oke. Kita mulai tebar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pengkhianatan, ada penawaran cinta. Siapa nih? Dia ya, dia atau kamu ini ya, pokoknya ini bisa vice versa, menawarkan cinta pada kamu sehingga membuat tidak bisa tidur. Dia menawarkan cinta ke kamu, tapi bentuk pengkhianatan. Ada yang namanya beban tanggung jawab dalam keluarga, rumah tangga. Di sini ada the Bull. Ada meninggalkan orang, pasangan ya, di sini meninggalkan untuk menuju hidup lebih baik. Ada keberhasilan, ada komitmen, ada kesedihan. Kalian sudah berkomitmen, dia sudah berkomitmen, kalian berkhianat, terjadi pengkhianatan. Pengkhianatan itu terjadi karena apa? Hubungan internet, koneksi melalui internet. Si dia menawarkan cinta ke kamu, atau kamu yang menawarkan cinta ke dia, yang membuat dia tidak bisa tidur, tidak bisa nyenyak tidur, depresi. Karena apa? Ada beban di hidupmu, ada beban tanggung jawab di rumah tangganya. Tapi kenapa kalian berkhianat ya? Kemudian ya, klarifikasinya, dia akan meninggalkan rumah tangganya menuju ke arah kamu, dan sebuah keberhasilan karena akan membangun komitmen. Tapi ada hati yang terluka, hati yang patah hati di sini. Segala sesuatu yang berbau pengkhianatan itu, apapun itu bentuknya, cinta itu anugerah dari Tuhan, bukan. Cinta itu memang betul anugerah dari Tuhan, tapi tergantung letak. Kamu meletakkan anugerah Tuhan itu, kamu letakkan di mana. Kalau di dalam pengkhianatan itu udah tidak lagi sebagai anugerah, karena kamu tidak bisa menempatkan diri, tapi kamu mengkhianati anugerah itu. Gitu. Cinta itu anugerah, Des. Iya benar. Siapa bilang cinta itu bukan anugerah? Cuman tergantung kita menempatkan anugerah itu di mana. Kalau kamu sudah punya pasangan, ya kamu jangan cari pasangan lain. Tapi kadang kita belum menikah, selesaikan dulu masalah kamu untuk pasangan kamu saat ini. Gitu. Walaupun belum nikah, tapi kalian udah pacaran, udah main rasa, main hati. Selesaikan dulu. Apapun itu yang dia tawarkan itu adalah emas gunung. Kalau kamu masih menjalin sebuah hubungan dengan yang lain, selesaikan dulu masalahnya, baru kamu melangkah ke depan menganggap bahwa cinta itu adalah sebagai anugerah, baru tepat gitu ya. Ada beban tanggung jawab, Des. Ada masalah dalam keluarga aku. Ya, semua manusia pasti punya masalah. Kalau nggak punya masalah itu namanya nggak hidup. Orang hidup pasti punya masalah. Kalau onde-onde ditaburin, kalau dikerubungi wijen, itu berarti onde-onde. Ya bahasanya seperti itu kan ya. Kok aku dikerubungin masalah dalam rumah tangga, Des? Mungkin Allah sudah bosan sama kamu. Kok bisa, Des? Iya bosan. Beban tanggung jawabnya berat loh, Des. Aku tuh harus menanggung keperluan keluarga, ya kewajiban, ya kan. Terus kamu ditawarin cinta sama orang lain, kamu mau gitu. Atau bisa juga kamu yang menawarkan cinta ke dia karena kamu memang lagi ada beban rumah tangga, kamu butuh tempat sharing-sharing gitu.
Akhirnya kamu meninggalkan hubungan atau dia yang meninggalkan hubungan untuk menjalin sebuah komitmen, tapi ada yang terluka di sini. Nes, bagaimana sih Nes, kok aku kok sepertinya tuh beban keluarga apa beban masalahku tuh banyak banget ya Nes. Ya mungkin juga Allah udah bosan sama kamu. Kok bosan sih Nes? Lah kamu Allah datang di saat kamu sholat subuh kamu nggak ada. Allah pas di saat pengajian Allah datang kamu nggak ada. Pas di peribadatan kamu nggak ada Allah datang. Nah, lama-lama kan oh ya udahlah gitu. Kamu selalu nggak ada. Jadi ya mau gimana Allah mau memberikan solusi sama kamu. Kamu selalu nggak ada di mana-mana. Di sholat duha kamu nggak ada. Di sholat tahajud kamu nggak ada. Kamu kemana? Gitu. Sholat wajib kamu nggak ada. Sholat isya kamu nggak ada. Sholat maghrib kamu selalu nggak ada. Setiap Allah mendatangi kamu, kamu selalu nggak ada. Di sholat apapun kamu nggak ada. Di setiap peribadatan kamu nggak ada. Mungkin Allah bosan sama kamu. Coba lebih introspeksi diri, jangan melarikan diri dengan mencari cinta yang lain. Biarin aja mereka menawarin cinta sama kamu. Gitu. Meninggalkan. Ini bisa dia, bisa kamu. Meninggalkan untuk sebuah keberhasilan komitmen. Patah hati. Yang manis belum tentu menyehatkan. Yang pahit belum tentu membuat pusing. Karena apa? Manis itu ibaratnya makan permen. Resikonya gigi keropos. Pahit itu ibarat jamu. Kamu minum jamu pahit tapi menyehatkan badan. Itu sebagai kiasan. Ya. Bagaimana perasaan dia padamu, cinta atau tidak? Cinta dong. Itu sampai berkomitmen. Tapi kalian maaf agak goyang. Tapi kalian berada di ranah yang salah. Tidak seperti itu. Sahabat Gondes, nggak boleh. Berkhianat hanya karena mendapatkan tawaran cinta. Bagaimana kamu dapat gebetan ini? Mendapatkan dia lewat apa? Telepon, internet. Iya deh, iseng-iseng terus dia nawarin cinta buat aku nggak bisa tidur. Akhirnya ya aku jalani gitu. Tapi membuat keluargaku menjadi sebuah masalah besar buat keluarga. Konyol. Timbul cinta awalnya oke, SMS-an, nge-like dulu, komen dulu, terus minta nomor WA dong, oke, chat cuma satu kata, dua kata, udah makan belum, udah minum belum, udah mandi belum, sedang apa, kemudian tambah besok pagi lagi apa sayang, sudah makan belum sayang, kemudian besok lagi aku udah main hati, di sini main hati, jatuh cinta. Ayo kita berkomitmen, kita pacaran cinta silent melalui HP. Ya, secara nggak sengaja ada yang terluka di sini. Entah pasangan kamu, entah pasangan dia, atau entah pasangan kalian berdua, atau doi kamu, atau doi dia, atau tunangan dia, Sudahlah sayang. Sekarang pertanyaannya cuman bagaimana perasaan dia padamu, cinta atau tidak? Cinta dong. Ada keberhasilan meninggalkan pasangan masing-masing, ada komitmen. Maksudnya meninggalkan tuh bukan dia tinggal pergi dari rumah, bukan, meninggalkan cinta pasangannya, meninggalkan rumah tangganya, berkomitmen. Cinta silent, cinta diam. Tapi nanti kalau ketahuan terluka, kalau kalian salah satu berkhianat kamu akan terluka. Nggak ada ikatan, masalahnya di sini cuma komitmen doang. Kamu nggak bisa nuntut, kamu masih punya pasangan. Dia juga masih punya pasangan. Terluka. Seperti itu. Bagaimana perasaan dia? Cinta. Cinta banget, Pak. Sampai berkomitmen. Cinta silent. Pengkhianatan. Melalui HP. Ya. Pasangan tidur, kamu chat-chatan.
Ini kan pengkhianatan melalui HP itu. Pasangan kerja kamu cat-catan. Terasa indah, memang indah sekali. Oke, sekarang rasakan shuffle untuk pesan black box-nya Gondes. Maaf kalau Gondes ngomongnya kasar, bukan kasar. Inilah Gondes. Orangnya serudak-seruduk, orangnya tuh blak-blakan. Kalau A, Gondes akan bilang A, kalau B, Gondes akan bilang B. Yang Gondes lihat seperti itu ya sayangnya. Mohon maaf kalau Gondes ngomongnya berlebihan. Tapi aku ingin mempunyai sahabat yang lebih baik dari sekarang. Kalau kalian memang berada di ranah ini, cobalah kamu untuk merenung. Ya. Kalau tanya cinta, iya Gondes jawab cinta. Sampai berkomitmen. Melepaskan. Ini pesan buat kamu, melepaskan. Dia serius sama kamu. Iya serius. Ini ada komitmen. Tapi ada yang terluka. Entah pasangan kamu, entah pasangan dia, entah kamu nanti. Hubungan vertikal. Jadi kamu harus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Vertikal itu hubungan manusia dengan Allahnya, anak Tuhannya. Ya, bertanya kepada Allah, salah enggak? Bagaimana dengan hubungan ini Tuhan? Mau dilanjut atau tidak? Kalau dilanjut tolong berikan bimbingan kamu. Aku masih punya pasangan. Cinta dan kasih sayang Allah terbukti dan nyata bagi orang yang bersyukur dan merasakannya. Kejar impianmu menjadi sebuah kenyataan. Gondes kembalikan. Kalau ini kan kalian yang menjalani ranah kalian yang mempunyai perasaan, kalian yang ngejalanin. Semua terserah kalian sahabat aku. Yang pasti kalau memang kalian benar-benar ada di ranah ini, renungkan dulu ya, berdoa yang lebih baik. Kalau memang harus melepaskannya, lepaskan. Ya, tapi kalau memang kamu ingin mengejar impianmu ini menjadi sebuah kenyataan, berdoalah terlebih dahulu. Jangan sampaikan menyesal di akhir kemudian, karena di sini ada yang akan terluka. Gitu, ya, oke? Karena saya akan memaknai daripada ground yourself. Ya, ini adalah pesan malaikat penjaga kamu atau energi positif atau energi kebaikan ya. Oke, kalian akan maknai. Ground yourself, tanah diri sendiri. Maksudnya gini. Saat kamu melepaskan diri dari kesadaran akan tubuh kamu dari dunia fisik ya, kamu menjadi tidak terkendali ya, meskipun menyenangkan untuk melayang ke surga ya kan, memang itu hak kamu gitu loh. Tetapi kamu punya pasangan di sini, itu kamu memang hak kamu, tetapi ya menjadi sebuah sesuatu yang tidak terkendali, karena kamu akan melupakan segala sesuatu yang memang sebetulnya belum kamu berhak ke arah situ, karena kamu masih ada rumah tangga atau komitmen lain gitu ya kan. Ya, meskipun ini kamu akan menyenangkan hati kamu serasa melayang yang berandai-andai gitu ya kan. Kamu perhatikan ya, dan pekerjaan dibutuhkan di bumi. Jadi kamu tuh harus menyadari ya, ini tidak sekedar untuk melayang atau mencari sebuah kesenangan, tetapi kamu mempunyai tanggung jawab yang memang seharusnya harus kamu selesaikan dulu ya kan. Kami para malaikat membantu kamu menyeimbangkan spiritual dan material sehingga kamu dapat menikmati kehidupan di dunia yang memuaskan. Jadi diharapkan kamu kembali pada
Kalau kalian sudah berumah tangga atau kalau sudah punya pasangan, baliklah ke pasangan kan dulu kamu untuk berusaha, karena di situ para malaikat akan membantu kamu agar kamu tuh menyadari bagaimana sih menghargai komitmen, bagaimana sih menjalani sebuah hubungan tidak harus dengan seperti ini atau melukai satu sama lain gitu. Kalau kamu ada di ranah ini dan pure ingin energi kalian, boleh personal reading ya. Yang Kondes lihat bagaimana perasaan dia padamu, cinta atau tidak. Iya cinta, tetapi ini hubungan yang salah karena pengkhianat dan terhadap pasangan kalian adalah rumah tangga. Di sini ada komitmen, di sini ada cinta, ada yang sudah tunangan, ada yang sudah menikah, ada yang seperti itu. Seberat apapun, kalau kalian sudah berkomitmen dengan satu orang, pertahankan dan kelola. Tetapi kalau memang sudah tidak bisa dipertahankan, kita rundingkan kembali dan tidak benar-benar memang sudah mentok jalan keluar, nggak ada ranah yang namanya ada hukum yang bisa mengatur hubungan kalian harus menjadi seperti apa. Selesaikan dulu baru kamu melanjutkan hubungan bersama dia gitu. Pesan daripada ground yourself atau pesan alam semesta versi Angelic Oracle, melepaskan. Kalau jodoh ndak kemana. Kondes ngomong gampang, iya memang seperti itu, tetapi di sini memang butuh ikhlas untuk melepaskan terlebih dahulu. Kalau memang jodoh, Allah punya cara yang banyak untuk mempertemukan kalian kembali. Oke, file 4 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Tetap berdoa kepada Yang Maha Kuasa, memohon bimbingannya, memohon petunjuknya. Kita ini apalah, cuman debu di alas kaki Allah gitu ya. Oke, tetap berpositif thinking kepada Yang Maha Kuasa. Ya, Allah tidak akan pernah menguji melewati batasan dari orang tersebut yang diuji. Kenapa Allah selalu berdiam diri dari saat kamu dalam terbebanin? Karena Allah percaya kamu sanggup menyelesaikan ujian itu. Oke, masih bersama Kondes Tarot tentang hati dan jiwa. Terima kasih. Semoga kita bisa bertemu di edisi lainnya dalam keadaan sehat walafiat ya, dalam keadaan perlindungannya dan selalu mendapatkan apa yang diinginkan ya, tentunya atas izin Allah. Ada kesalahan, ada milik Kondes Tarot tentang hati dan jiwa, ada kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Kuasa, Sang Maha Pencipta, Sang Maha Sempurna ya. Tetap kembali kepadanya. Cinta sejati adalah cinta kita bersama Allah. Segala sesuatu yang dicintai berdasarkan karena atas nama Allah, semua akan baik-baik saja dan indah pada waktunya. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.